belakang boleh maju ke depan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Seberapa yang ada, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dan sangat luar biasa. Tuhan menyediakan tempat yang paling indah buat kita semuanya. Tempat yang baru, kita boleh semangat untuk memuji Tuhan. Sejauh mana Tuhan mengajak kita untuk beribadah, kita selalu mengikuti kepada Tuhan. Karena setiap kita mengikuti Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, damai sejahtera. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Yesus kekuatanku, sumber kekuatanku Tuhan. Haleluya. Mari kita ajak jemaat untuk menyembah Tuhan. Keluarkan isi hatimu kepada Tuhan pagi hari ini. Berbicara kepada Tuhan. Setiap kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Aku percaya Tuhan, sebab Engkau beserta kami, sebab Engkau Tuhan sumber kekuatan buat kami. Sejauh mana Tuhan membawa kita, kita akan mengikutinya. Ketika kita mengikuti Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Haleluya.
memberikan kita sukacita selalu. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap jemaat yang sudah memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap jemaat yang sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mulut kami, tangan kami itu menyembah Tuhan. Di situ ada kekuatan, ada kesembuhan, ada sukacita yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk bersukacita, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau saja Allah yang ditinggikan. Beri kemuliaan sekali lagi. Haleluya. Diberkati semuanya. Ya, berikan salam kanan kiri. Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Sehat. Masih mau meninggikan Tuhan? Amin. Haleluya. Hanya Yesus yang kita tinggikan, tidak ada Allah lagi. Ya. Semuanya percaya Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Di situ ada mujizat besar. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Kita bersukacita. Iblis dikalahkan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah kita akan besar. Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan kita. Allah yang heranlah, Allah kita akan besar. Allah yang heranlah. Allah yang cinta kita semua berkati dengan kita. Allah yang heranlah. Allah kita Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi, Allah diagungkan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh, luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Bapa, hanya nama-Mu yang aku agungkan. Hanya Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Bapa, setiap hari, setiap detik, setiap jam Tuhan,
Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan Juru Selamat. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Tiada firman-Mu Bapa, kami tidak akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Maka itu Tuhan, setiap hari, setiap jam, kami perlu firman-Mu. Kami perlu Engkau. Kami perlu Juru Selamat Tuhan. Sebab firman-Mu adalah kekuatan di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Katakan sama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Dan ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Oh Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Setiap jam Tuhan, setiap waktu Tuhan, setiap detik Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Jemaat memuji Tuhan, katakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Juru Selamat. Juru Selamat yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu memberikan sesuatu segalanya buat kami Tuhan. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus. Kami selalu datang kepadamu Tuhan. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri, katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukan-Mu. Engkau layak memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Katakan setiap jam. Setiap jam ya Tuhan. Oh haleluya. Ku perlukan.
hadirat-Mu kita datang dalam doa kepada Tuhan. Pujian ini pengakuan bibir setiap kami ya Tuhan. Setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap masa dalam hidup kami, sungguh kami butuh Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan Yesus. Sebab tanpa Tuhan Yesus binasalah hidup ini, tanpa Tuhan Yesus sengsaralah hidup ini. Tetapi hanya dengan Yesuslah kami tahu ada hidup yang bermakna. Sebab pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberi kami kehidupan, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan menolong kami di minggu yang bahagia, minggu yang sukacita ini, di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Kami berterima kasih untuk tangan penyertaan-Mu yang membawa setiap kami datang ke rumah Tuhan hari ini, beribadah mencari, memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan manis Kau dengar setiap pujian umat-Mu. Sebab dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan-Mu. Selain ini yang kami buat, di sisa waktu, sisa umur yang masih Tuhan anugerahkan, kami ingin mau selalu mengasihi dan memuliakan Engkau dengan apapun yang Tuhan percayakan di hidup ini. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa telah menuntun kami ke sini, untuk kami dapat menikmati hidangan dari sorga. Buka setiap hati kami untuk sabda-Mu, karena kami menyadari manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman Allah. Beri kami firman itu Tuhan, supaya hidup yang kami hidupi bukan sebatas punya napas, tapi hidup yang sungguh-sungguh ada dalam keabadian dan kekekalan. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidahnya, pakai dia dan sembunyikan dia di balik salib-Mu. Yang keluar dari kata-katanya, kata-kata yang mendorong, membangun, menguatkan kami, sehingga kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Kerjakan mau-Mu, kerjakan maksud-Mu, kehendak-Mu yang berdaulat di tengah-tengah kami, sehingga kami percaya saat firman disampaikan ada mujizat Tuhan nyatakan. Saat firman disampaikan ada perubahan yang Tuhan nyatakan. Saat firman dinyatakan kuasa kegelapan dihancurkan dan dihanguskan. Terima kasih Bapa, Tuhan menepiskan tempat ini dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sehingga tempat ini bagi Engkau dan bagi kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, dari keempat penjuru mata angin, dari barat, timur, utara, selatan, kami doakan tempat ini bukan hanya setegak balai pertemuan biasa, bukan hanya ruang serbaguna, tapi Tuhan sudah menguduskannya, Tuhan sudah mentahirkannya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuat kuasa-Mu ada di sini. Berfirman, berkata-katalah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Bapa bersabda dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Sebelum duduk tos kiri kanan, bilang dengan dia, Tuhan itu baik, bilang dengan dia. Haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya welcome setiap Bapak Ibu di tempat ini, karena saya sungguh sangat berbangga punya jemaat seperti Bapak Ibu yang sungguh dengan hati tulus ikhlas kita sama-sama cari Tuhan. Saya tahu susah, saya tahu sukar ikut pendeta yang begini dan begono, tapi Bapak Ibu masih tetap setia. Saya sangat respect dan sangat salut. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya jadi terpikir, langkah yang kita jalani kadang-kadang memang seperti film yang sedang tenang, yaitu Mission Impossible. Satu perjalanan yang mustahil, satu perjalanan yang tidak mungkin. Bahkan saya berani katakan, Tom Cruise harus menghadapi situasi sulit, bahkan penuh dilema, berbahaya, mustahil untuk dikerjakan. Film ini katanya keren. Bahkan dikatakan film ini seri yang ke-7. Mission Impossible 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang baru tayang. Dan tayang di Australia. Sampai Tom Cruise pun datang. Cuma saya lupa dia di hotel mana. Kalau tidak aku mengejarnya. Ternyata yang mengejar ketemunya bukan Tom Cruise, tahu-tahu Jokowi. Saya punya tamu di Sofitel, saya tungguin gak keluar-keluar. Tahu-tahu Jokowi ada di Shangri-La. Saya tungguin di daerah sana, tahu-tahu di Four Seasons. Tahu-tahu pindah lagi. Rupa-rupanya dia menghindar dari kita untuk mau foto dengan dia. Tapi ada teman bilang, memang Tom Cruise lagi ada di sini mempromosikan film ini. Keren memang, sudah tua, disebut laki-laki gaik, tetapi masih bisa
melakukan lakon-lakon yang begitu bahaya, termasuk turun dari motor, kemudian terbang dengan demikian. Saya tahu ada permainan teknologi, tetapi untuk seorang Tom Cruise bisa memainkannya, itu keren. Kapan sih tuanya dia? Kayaknya nggak tua-tua ini orang. Bapak Ibu, hidup ini memang demikian. Kadang-kadang kita menghadapi mission impossible. Saudara Daud pulang ke Indonesia, Ibu Evi pulang ke Indonesia, Ibu Agnes, Pak Patrick pulang ke Indonesia. Pun misi yang dihadapi, mission impossible. Saya pun akan pulang ke Indonesia. Setiap apapun yang kita hadapi, bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Karena apa? Seringkali kita menghadapi jalan buntu. Seringkali kita menghadapi yang menurut manusia impossible, tidak mungkin. Termasuk ketika kita ada di tempat ini. Tetapi yang luar biasanya adalah kita bersyukur punya dia Tuhan yang hebat. Sehingga yang impossible kata manusia jadi possible. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik dan hebat luar biasa. Bapak Ibu, hal yang sama yang dihadapi oleh Musa. Jelas misi pembebasan Israel dari perbudakan Mesir sesuatu yang mustahil. Ayat ini bilang begini kepada kita, baca dengan keras 1, 2, 3. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada aku keras. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tahukah Bapak Ibu di mana firman ini disampaikan oleh Tuhan? Dijumpai ada semak yang terbakar tapi tidak hangus. Dan dijumpai seorang yang bernama Musa dengan panggilan yang hebat. Musa, jangan engkau mendekat, karena di mana engkau mendekat tanah itu kudus. Tanggalkanlah kasutmu. Lalu suara ini datang kepadanya. Dengar baik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan impossible? Alasanku yang pertama, Musa sudah berumur 80 tahun. Kalau lagi dia berumur 40 tahun lagi segar, berumur 30 tahun lagi mantap, tentunya ini tidak menjadi sulit. Tetapi Musa ini berumur 80 tahun. Tentu kita sudah mempelajari beberapa waktu, Musa adalah umurnya 120 tahun. Di Mesir dia 40 tahun, di Midian 40 tahun, di padang gurun dia 40 tahun. 120 tahun umurnya Musa. Dan ketika berumur 80 tahun, panggilan ini datang. Dan panggilan itu sangat jelas. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku Israel keluar dari Mesir. Gak ada orang lain. Kamu, Musa, gak ada yang lain. You and you and you. Tidak ada yang salah. Tapi tiba-tiba Musa seperti melihat dirinya siapa. Dia bilang begini, gua kan sudah nyaman. Saya tinggal di Midian, di tempat mertua, ada peliharaan, ada kerjaan. Aku sudah nyaman di Midian. Buat apa aku harus pergi ke menjumpai bangsa Israel di sana? Toh bangsa Israel itu sudah melukai hatiku. Ketika aku tolong dia, malah dibilang, siapa kamu Musa? Aku tahu kamu mau bunuh Mesir. Jangan-jangan kamu mau bunuh kami juga. Jelas itu pengalaman sangat pahit. Karena apa? Bangsanya sendiri menolaknya. Sehingga tempat mertua di Midian jauh lebih nyaman dari panggilan ini. Dan Musa menerima panggilan. Aku mengutus kamu pergi menjumpai siapa? Menjumpai siapa? Firaun. Dan ini persoalan besar. Karena apa? Musa itu buronan Mesir. Wanted. Sekarang disuruh jumpai Firaun. Berarti apa? Ibarat kasih nyawa. Nih bunuh gua nih. Oh sangat berat tentu ini misi. Apalagi umurnya sudah 80. Sudah ada di zona nyaman. Gak butuh yang lain. Aku sudah cukup di Midian. Masalah Madi yang ada di Mesir. Biarlah aku menghabiskan umurku 80 tahun. Kalau aku mati 120 tahun atau 110 tahun. Aku mati sudah tidak ada masalah. Istri sudah ada. Anak sudah ada. Pekerjaan sudah ada. Ngapain harus ngikutin itu? Tapi dengar. Firman tetap firman. Firman tetap firman. Perintah tetap perintah. Dan ini adalah misi yang impossible. Tapi dengar baik Bapak Ibu. Ini yang saya mau katakan buat kita. Musa jelas-jelas berkata. Dia tahu diri dia siapa.
Dia jawab dengan jawaban yang betul-betul sesuai kenyataan. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini? Apa? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar. Sangat dia tahu. Siapa aku ini? Pasti dia sudah ngaca. Aku ini kan gak layak. Suruh yang lain apa? Gua kan sudah tua, 80. Disuruh lari, belum tentu sekencang anak muda. Disuruh menyelamatkan, belum tentu dia dengar aku. Jangan-jangan malah aku yang akhirnya dibunuh oleh dia. Di sini kan di Midian aku sudah nyaman. Sekali lagi, mission impossible selalu tidak mudah untuk dihadapi. Mission impossible selalu pekerjaan yang sukar untuk dihadapi. Dan banyak orang bilang begini, udahlah, gua udah nyaman. Ngapain ikut-ikut Tuhan? Gak ke gereja kan gua makan juga. Ke gereja gak ke gereja gua mah tetap sehat. Hidup di Australia kita berpikir melimpah susu dan madu. Jelas, kadang-kadang demikian. Tapi ada nasib fakta membuktikan ada tikus yang mati di lumbung padi. Saking makmurnya, saking kayanya, saking berlimpahnya, akhirnya orang bisa jadi ateis, gak butuh Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu, zona nyaman seringkali impian banyak orang. Tapi lupa, di balik zona nyaman ada jerat yang menghantam, mau membunuh orang itu tersebut, akhirnya mati dan binasa. Olehnya hari ini saya ingin ingatkan Bapak Ibu, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Sedang bekerja kah? Buat bisnis kah? Buat usaha kah? Kalau engkau mengkategorikannya mission impossible, ingati baiklah bahwa di Alkitab pernah ada cerita tentang Musa yang menghadapi misi yang mustahil. Tapi dengar, kalau Tuhan bekerja, dia pasti ada tujuannya. Katakan amin. Kalau Tuhan menyuruh seseorang, pasti ada maksudnya. Katakan amin. Kalau Tuhan suruh kau keluar dari zona nyamanmu, pasti ada agenda Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di hidupmu. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya secara pribadi tentunya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya sudah berpikir zona nyaman kita itu di Bexley Road. 2 tempat untuk sekolah minggu, 1 tempat untuk ibadah. Habis itu ngumpul kita sama-sama nyerbu meja makan. Dekat dengan train, enak sekali. Apalagi apa? Semua langsung keluar berjemur. Habis itu kerja gotong royong sama-sama. Sudah terpikir mau siapkan taruh untuk box storage di sana. Zona nyaman buat kita. Gak perlu lagi kadang mau berdoa. Udah terus pergi nyampe. Apalagi orang yang naik train. Sekarang pindah ke sini. Pak Gret, naik bus Pak Gret. Susah busnya Pak Gret. Lebih baik nunggu jodoh daripada nunggu bus. Karena apa? Hari Minggu Pak Gret, lama busnya Pak. Lebih baik nunggu mantan daripada nunggu bus. Lama aja bukan main. I know. Makanya sekali lagi saya bangga dengan Bapak Ibu. Masih kita bisa ada di sini. Kadang-kadang Tuhan shaking kita, goncang kita dari zona nyaman. Untuk kita mau diuji. Betulkah kita cari Tuhan atau cari kenyamanan? Betulkah kita cari Tuhan atau cari manusia? Betulkah kita cari Tuhan dan hanya Dia saja? Dan bukan cari kenikmatan dunia. Di situ dites. Dan ternyata jemaat Narwastu plus 10 poinnya. Mantap. Wow, keren. Keren. Pak Sony berdiri dapat duduk di depan. Saya tahu dia telepon saya. Di mana susahnya ini Pak? Naik lantai 3 lagi. Ternyata dia tidak menyerah. Dia tetap ada di sini. Kalau tidak, patah balik dia. Berenang di laut ya. Waduh, kalau enggak gua marah, gua naik pesawat dari situ biar dia tahu gua siapa. Wah, bisa saja, tapi hebat Bapak Ibu. Zona nyaman kadang-kadang itu kita impikan, tapi seringkali zona nyaman itu jerat yang bisa membahayakan hidupmu. Makanya bersyukur kalau engkau punya masalah. Tuhan sedang goncang engkau supaya jangan nina bobo akhirnya tidur. Sebab banyak monyet mati karena dia tertidur. Akhirnya jatuh, peletak mati dia. Tahu Bapak Ibu, banyak monyet jatuh bukan karena dia lagi ayunan. Wih,
Oh, ayunan dia, ayun dia ke kiri, dia ke kiri, dia ke kanan, dia ke kanan. Ayun dia. Pernah mati nggak? Nggak pernah. Kapan monyet mati? Kalau dia lagi ngantuk dia. Dia tertidur, dia jatuh ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kau dia. Bapak Ibu, kalau engkau sedang punya masalah, mission impossible kau sebut itu, bersyukurlah Tuhan sedang membangunkan engkau. Amin. Amin. Orang Jepang itu suka makan ikan yang fresh. Ikan yang fresh. Suatu ketika ikan dibawa dari laut lepas ke darat, ikannya udah mati. Orang Jepang gak suka. Orang Jepang gak suka ikan mati. Dia bilang, kita gak akan mungkin bisa jualan ikan mati. Kita harus kasih ikan segar. Besoknya dicoba lagi, ikan dari laut lepas, dibawa ke darat. Mati lagi. Apa yang mau kita buat? Tiba-tiba ada ide, masukkan dia dalam tong, taruh anak ikan hiu. Anak ikan hiu berenang bersama ikan itu. Supaya ketika dia dibawa ke darat, ikan itu tetap bangun. Tapi yang jelas harus ada anak ikan hiu. Dan ditaruhlah anak ikan hiu, dan kemudian ditaruh ikan, akhirnya ikan itu gak bisa tidur. Akhirnya dikejar ikan hiu terus, dikejar ikan hiu, dikejar anak ikan hiu, dikejar sampai ke darat, masih hidup. Orang Jepang suka makan ikan fresh. Tahu Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan kasih di hidup kita anak ikan hiu. Supaya kau jangan tidur. Entah itu mungkin masalah anakmu, entah itu mungkin masalah istrimu, entah masalah suamimu, ataupun mungkin masalah keluargamu. Dan saya menyadari di hidup ini, Daud pernah punya pengalaman itu. Dia sudah hebat, perkasa, luar biasa. Tapi ada Saul di sana. Dan Saul itulah yang membuat Daud jadi besar. Tahu Bapak Ibu, yang membuat engkau kuat bukan saat angin sepoi-sepoi basah. Tapi yang membuat engkau kuat adalah ketika kau menghadapi badai kehidupan masalah dalam engkau. Jangan cengeng. Apapun yang kau hadapi, itu pasti akan buat kau kuat. Haleluya. Jangan cengeng, bilang sama sebelah. Jangan cengeng, lo bilang sama dia. Apa-apa, Tuhan. Apa, jangan cengeng. Karena kadang-kadang masalah itu membuat engkau bangun. Ditaruhnya anak ikan hiu. Gak bisa tidur kamu. Kamu harus berdoa tengah malam. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan itu yang buat kuat hidupmu. Don't pray to an easy life, but pray to be a strong man. Jangan pernah berdoa untuk hidup yang mudah, but pray to be a strong man. Bilang, Tuhan, kuatkan aku menghadapi masalah ini. Engkau akan menjadi dewasa melalui apa yang sedang kau hadapi. Haleluya. Tepuk tangan dulu yang baik meriah buat Tuhan kita. Saya khotbah sangat kuat hari ini untuk menjelaskan pada Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan jadi orang Kristen cengeng. Zona nyaman itu kita impikan banyak orang. Tapi seringkali zona nyaman membunuh hidup orang itu. Dan tanpa sadar, dia mati dan binasa. Haleluya. Bapak Ibu, Musa, mengapakah akhirnya Musa bersedia mau diutus ke Mesir? Pertanyaan yang sangat penting harus kita jawab hari yang baik ini. Mengapa Musa akhirnya sekalipun ada dialog dan berkata, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun. Tapi mengapa Musa akhirnya mau dan bersedia? Apakah ditawarkan di sana namanya kondo atau banglo atau mungkin real estate? Nanti akan kukasih padamu satu istana yang besar? No. Tapi kita melihat bagaimana Musa, dia akhirnya bisa bersedia menerima panggilan itu. Yang pertama adalah Musa diberikan satu janji yang sangat hebat. Baca dengan kuat ayat ini. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Sedang bicara apa? Janji penyertaan. Oh, keren. Saya sangat bangga dengan ini. Karena apa? Tuhan sedang berkata, aku apa? Akan menyertaimu. Wow. Saya tahu ini kalimat yang sangat powerful. Kalau Tuhan menyertai kita, apa yang mau kita takutkan? Amin. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang kita takutkan?
Asal saja ada Tuhan menyertai kita, bereslah hidup ini. Haleluya. Terbukti bangsa Israel disertai dengan tiang awan pada waktu siang hari, tiang api pada waktu malam hari, dan tiang itu tetap ada pada siang hari maupun tiang api pada waktu malam hari. Keren, luar biasa. Tuhan tahu panas, ditaruhnya tiang awan. Tuhan tahu dingin, banyak anginnya, Tuhan taruh api. Berarti 24 jam hidup mereka disertai oleh Tuhan yang hebat itu. Keren sekali. Bahkan tetap ada katanya. Sedang bicara apa? Maintain. Tuhan tetap gak lupa dengan janjinya. Kalau dia bilang aku menyertai engkau, aku pasti akan menyertai engkau. Mulut manusia bisa berubah janjinya, tapi dengar, janji Tuhan tidak pernah berubah. Apalagi kemudian Bapak Ibu, penyertaannya melalui tabut perjanjian. Dia bilang begini kepada kita, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Tabut perjanjian hanyalah simbol. Itu bukan sesuatu yang dikeramatkan atau yang disebut menjadi, ada mistisnya, no. Tapi itu simbol penyertaan Tuhan. Di mana tabut ini dibawa? Tuhan hadir di sana, mereka perang, mereka menang. Di mana tabut ini dibawa? Mereka perang, mereka menghadapi masalah, Tuhan kasih kemenangan. Karena apa? Tuhan menyertai. Hari yang baik ini, kuatkan imanmu. Selagi masih engkau percaya Tuhan, engkau akan lihat ada kemenangan Tuhan sediakan buat kita. Katakan amin. Selagi kita disertai Tuhan, saya yakin tidak ada gunung yang terlalu tinggi untuk tidak bisa kita ratakan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, asal saja Tuhan menyertai. Permasalahannya adalah kalau sudah Tuhan berundur dari hidup seseorang, hidup orang itu udah gak jadi apa-apa. Saul hebat, punya tongkat, punya senjata, punya kursi singgasana, tapi ketika roh Tuhan berundur dari hidupnya, jadi sampahlah orang itu. Olehnya Bapak Ibu, uang bisa meninggalkan kita, koneksi relasi boleh berhindar jauh dari hidup kita, tapi simpan taruh di hidupmu, jangan sampai Tuhan meninggalkan kita. Amin. Amin. Kalau sadar engkau baru melakukan dosa, hidup dalam dosa, bertobatlah, balik ke Tuhan. Dengar baik, Tuhan menerima engkau apa adanya. Dan ketika Tuhan ada di hidupmu, itulah hidup yang paling Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya dia menyertai kita di 24 jam, 1 hari, 7 hari, 1 minggu, dan penyertaannya sempurna atas hidup kita. Balik ke Tuhan. Jangan sudah engkau tahu engkau berdosa, gak mau cari Tuhan. Sudah kau tahu berzina, gak mau cari Tuhan. Sudah tahu kau main judi, gak mau bertobat cari Tuhan. Hari ini saya mau nasihatkan pada Bapak Ibu. Tuhan yang bilang begini, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku beri kelegaan padamu. Artinya, setiap hidupmu, mari sama-sama minta pimpinan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan yang menyertai, pasti semuanya menjadi mudah, semuanya menjadi gampang, karena dia yang berperang ganti kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Ada apa di tabut perjanjian ini? 3 dikatakan. Di situ ada firman, yaitu 2 loh batu Musa. Bicara tentang apa? Penyertaan Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan gak kelihatan lagi. Yes, I know secara betul, secara mata jasmani. Tapi Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Makanya ketika di mana 2-3 orang berfirman, berkumpul dan membicarakan firman-Nya, Tuhan ada di antara mereka. Tahukah Bapak Ibu, yang hebat dari ibadah kita bukan pendetanya, yang hebat di ibadah kita bukan worship leadernya, yang hebat di ibadah kita adalah karena Tuhan hadir di antara kita. Yang hebat bukan karena pemain musiknya, yang hebat bukan karena gedungnya, yang hebat bukan karena slide-nya, sound systemnya, yang hebat adalah Tuhan menyertai kita. Makanya ibadah ini bukan ibadah biasa-biasa, tetapi ibadah yang luar biasa. Karena firman-Nya ada di tengah-tengah kita. Bisa katakan amin. Di mana ada firman Tuhan disampaikan, Tuhan itu ada. Tuhan yang berkata, jadilah langit, jadilah matahari, matahari jadi. Tuhan berkata, jadilah cakrawala, cakrawala berada. Tuhan berkata, jadilah terang, terang ada. Firman itu sangat berkuasa. Makanya orang itu bilang begini, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sedang bicara apa? Gak perlu banyak Tuhan. Firman-Mu itu cukup. Berfirman sepatah kata Tuhan, sakitku pasti akan sembuh. Berfirman sepatah kata saja Tuhan, masalahku jadi ringan. Berfirman sepatah kata saja sepatah kata saja Tuhan, maka masalahku, pergumulanku menjadi selesai.
Oh keren. Ada apa lagi di dalam tabut itu? Ada tutup perdamaian, bicara penebusan. Ada apa lagi dalam tabut ini? Ada yang disebut dengan kerub, yaitu bicara tentang kekudusan. Tuhan gak pernah hadir di tempat yang kotor. Haleluya. Tuhan itu suci, katakan suci. Tuhan itu kudus, katakan kudus. Makanya setiap mulut kita berdoa, ampuni Tuhan. Kalau baru tadi memaki orang, baru tadi mengutuk orang, Tuhan ampuni mulut ini. Sebab jangan mulut yang sama berkata Tuhan, mulut yang sama berkata hantu. Tapi biar mulut kita ini dikuduskan Tuhan. Sebab orang akan bilang, buset, ke gereja rohani banget. Pulang, roh halus. Oh, di gereja roh. Oh, haleluya, shalom. Kata-katanya sangat hebat. Manis. Tapi keluar dari gereja kebun binatang semua. Adalah kata-kata makian, sumpah serapah, root finger, kata-kata F. Buset, kok orang Kristen begitu? Mulut yang sama berkata haleluya, mulut yang sama berkata F. Ada nggak di antara kita itu? Gak ada ya Bapak? Gak ada Bapak ya? Gak ada Bapak? Nggak ada yang ngaku. Ada orang begitu masih hidup, ngomongnya shalom, oh manis. Hari Minggu itu, hari Selasa, lain. Hari Senin, oh apalagi, I hate Monday. Ngomongnya apa? Melulu. Mari Bapak Ibu kita sadar, mulutmu adalah harimau katanya, dan mati hidupmu dikuasai oleh lidah. Sedang bicara apa? Biar mulut kita dikuduskan oleh Tuhan, supaya mulut kita berkata berkat, karena engkau orang yang diberkati Tuhan. Kok bisa engkau berkata berkat? Karena aku tahu hidupku diberkati oleh Tuhan. Mengapa engkau gak bisa ngutuk? Aku gak ada kepahitan di hidupku. Kalau gak ada kepahitan, gak mungkin aku ngecewain orang. Karena aku tidak ada roh kekecewaan. Mengapa orang bisa mengecewakan orang lain? Jawabnya adalah karena masih tersimpan kekecewaan. Hari ini dengar baik, hidupmu diberkati Tuhan. Engkau luar biasa. Perkatakan hal yang baik, karena di dalam hidupmu gak ada yang jahat. Amin. Amin. Perkatakan yang baik mengenai istrimu. Jangan bilang istrimu tikus. Tikus lo, kecoa lo. Oh dasar monyet lo. Aduh, buset, buset. Itu perkataan sangat tidak baik. Pasti dia menangis. Dulu waktu aku mencintaimu, kau datang melamar aku, dan kau berkata, Adinda. Kalau Adinda jadi bunga, aku jadi tangkainya. Oh, manisnya bukan main. Adinda, engkau yang berkata, kalau engkau jadi sampannya, aku menjadi pendayungnya. Oh, manisnya. Adinda, kalau engkau jadi matanya, aku jadi alisnya, untuk menghalang ketombe-ketombe yang turun dari rambut itu. Oh, Adinda, kalau Adinda jadi hidungnya, aku jadi jadi apa? Upil gak romantis banget. Aku jadi bulu hidungnya. Masa jadi ingusnya, upil lagi, aduh. Tapi sekarang kok lain ngomongannya, Dedi. Mari bertobat sama-sama. Tuhan hanya hadir di tempat yang kudus. Kalau Tuhan hadir yang kudus, mari kita menguduskan diri melalui iman kepada Dia. Dan saya yakin Tuhan itu mau bersama dengan umatnya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Janji manusia bisa meleset, tapi janji Tuhan tidak ada yang meleset, bos. Janji manusia, oh tinggi gunung, 1000 janji, lain di bibir, oh lain di hati. Oh kayak buru uri peso 7. Salah saya. Makanya namanya aja sudah peso 7, bukan peso 5. Dengar baik Bapak Ibu, janji manusia bisa meleset, tapi janji Tuhan tidak pernah meleset. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah, perkataanku tidak akan berlalu. Sedang bicara apa ini Pak Pendeta? Sedang bicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ini konteks ayat ini.
Dalam kitab Matius diceritakan bahwa sudah diambang pintu. Tuhan akan datang segera, hendaklah kamu juga siap sedia. Sebab dia datang seperti pencuri di saat yang tidak kamu duga. Ada orang satu di ladang, satu diangkat. Ada orang satu di rumah, satu diangkat. Sedang bicara apa? Tiba-tiba saja kedatangan Tuhan itu. Sap, lenyap begitu rupa. Rapture datang. Dan akhirnya kita tertinggal. Seperti zaman Nuh kata Alkitab. Pada zaman Nuh demikian punya hal kelak kedatangan anak manusia. Kerjaannya makan, minum, dan kawin mengawinkan. Sekarang sudah akhir zaman, bro. Dengar, akhir zaman sudah sangat dekat. Ngeri saya nontonnya. Tiba-tiba ada berita ini. Apa? 6 tahun menikah hingga punya 4 anak. Siapa nih? Ricky Martin umumkan cerai dari mana? Cerai dari mana? Cerai dari mana? Tahu dong Ricky Martin siapa? La Vida Loca. La Vida Loca. La Vida. Stop ya. Oh, kalau lihat dia aku terpesona. Oh, keren sekali. Oh, bintang film ini macho man, macho man, macho. Tiba-tiba 6 tahun menikah hingga punya anak, Ricky Martin umumkan cerai dari? Kok dari suaminya ya? Ada salah. Kok bisa? Oh, maco. Kalau dia jalan, belum lagi joget. Oh, wow, kita ingin samba-samba dengan dia. Wow, keren. Tapi ternyata cerai dari akhir zaman. Manusia hanya pikirkan makan, minum, kawin, mengawinkan. Udah gak cari Tuhan lagi. Bapak Ibu, akhir zaman sudah dekat. Mati hidup tiada menjadi misteri. Hari ini aku bisa bersalaman dengan engkau. But who knows about tomorrow? Tidak yang dapat menjamin besok kita hidup atau mati. Olehnya buang jauh kebencian dari hidupmu. Kalau masih diberi hidup ini, hari ini bernafas, selalu hiduplah dalam perdamaian. Jangan-jangan besok kita lupa bernafas. Dengar baik Bapak Ibu, selagi sehat, segar, tapi baru pulang dari gym, tapi bisa mati. Kematian selalu menjadi misteri. Kita tidak tahu kapan tanggal mainnya. Tetapi bisa hari ini aku bersalaman dengan engkau, besok engkau sudah tiada, atau mungkin aku sudah tiada. Akhir zaman sudah semakin dekat. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Allah, firman tentang berita kedatangannya bukan ngomong kosong. Tapi firman kedatangannya kedua pasti akan terjadi. Ngeri kadang-kadang. Mereka berpikir in the name of love sudah cukup menjamin. Mereka bukan di blessing in the name of God, tapi in the name of love. Tapi bayangkan hanya berakhir sampai 6 tahun saja. Pak Pendeta, dari mana 4 anaknya itu? Pertanyaan yang baik, tapi tolong jangan tanya dengan saya. Mari kita tanya dengan cumi-cumi.com. Atau kita tanya dengan Lambe Tura. Karena si Lambe Tura itulah yang punya lambe. Dan dia akan menceritakan, kenapa kok bisa punya anak 4? Ini yang belum diposting oleh Pak Hari. Dan biasanya Pak Hari ini kalau posting, oh lain beritanya. Ternyata pendetanya lebih upgrade. Dari mana dia punya anak? Jangan tanya saya.
Kita tanya sama-sama, check and recheck, insert, kabar-kabari, kisah seputar selebriti. Yang kedua, aku kata Tuhan yang menyertai. Tuhan gak bilang, malaikatku akan menyertai. Tuhan gak bilang, aku akan kirim pasukan bala tentara menyertai. Tuhan gak bilang begini, aku akan suruh singa dan semua binatang menyertai. No. Tuhan bilang, myself, diriku sendiri yang akan menyertai kamu. Keren. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, apa? Siapa yang dapat melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihakmu, kenapa kau takut, bro? Orang boleh fitnah 1000 kali fitnah. Dengar, kalau Tuhan di pihakmu, ngapain takut? Boleh gosipkan, taruh di Facebook, taruh di Instagram, dijelek-jelekin usahamu. Ngapain takut? Kalau Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Amin. Jangan takut kepada ancaman penjara. Jangan takut kepada ancaman dibunuh. Karena mati hidup kita bukan di tangan manusia. Sejauh engkau berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, dengar, Tuhan akan melindungi dan menjaga engkau. Berulang kali saya di dalam pelayanan pelepasan demikian. Sampai roh Lucifer pun turun di sana. Di orang itu mau serang saya. Sampai roh Lucifer pun turun, penghulu setan datang ke dalam orang itu. Tapi saya tahu, sekalipun dia menyebut dia Lucifer, tapi namanya bapak pendusta, gak ada kejujuran dalam dia. Jangan-jangan itu cuma kuntilanak. Ataupun sekelas Ganderwo. Kalau tidak, paling tinggi Nyi Roro Kidul. Tapi saya hadapi dia. Saya bilang, jika Tuhan di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Aku datang bukan membawa margaku. Aku datang bukan membawa kekuatanku. Aku datang bukan membawa siapa aku. Tapi aku datang membawa nama Tuhan yang hebat itu. Dan ternyata saat dia berdiri, dia mau terkam pakai seperti singa. Tiba-tiba dia terjatuh. Saya heran lihat diri saya. Apakah saya David Copperfield? Apakah saya mungkin si Limbat? Tidak. Tapi ternyata orang benar itu dibungkus seperti kapsul. Karena ada tudung keselamatan yang menyertai hidupnya, ada kuasa yang protek hidupmu seperti dalam kapsul. Jangan takut. Diserang saya, Pak, berubah dia menjadi ular, berubah dia jadi serigala, berubah dia menjadi macan. Diserang. Tapi setiap kali saya berkata dalam nama Yesus, orang itu tumbang. Dalam nama Yesus, orang itu jatuh. Sampai saya tanya dengan dia, siapa kamu? Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa apapun tidak berhak ada di sini. Keluar. Tiba-tiba dia terdiam. Saya tahu dia sedang ngibulin. Saya bangunkan dia. Saya doa lagi, nyerang balik. Tapi aku terlindungi karena apa? Ternyata orang benar itu seperti orang dalam kapsul. Tuhan akan tutup bungkus hidup orang itu. Jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawan aku? Hari yang indah ini tetap ada di pihak Tuhan. Amin. Amin. Tetap ada di pihak Tuhan. Orang mau gosip apapun. Sebab setan selalu sibuk dengan masa lalu Anda. Tapi Tuhan jauh lebih sibuk dengan masa depan Anda. Kalau orang bilang engkau penjina, betul, itu dulu. Kalau orang bilang engkau pemabuk, betul, tidak ada yang salah, itu dulu. Kalau orang bilang engkau adalah penjudi, bilang betul, itu dulu. Sekarang aku jemaat Narwastu, pendetaku Pak Greg. Amin. Banyak orang kadang-kadang sibuk cerita masa lalu. Sibuknya bukan main. Tahu gak, si itu ini. Itu kan si Hardeka itu belum merdeka. Ini si Pak Gret ini tahu aja mengambil-ambil kata. I know dia pemain bulu tangkis yang hebat. Itu kan namanya Hardeka, belum merdeka dia. Saya bilang udah merdeka dia. Kristus yang memerdekakan, bukan bulu tangkis. Ketawa nih. Bapak Ibu, dengar baik. Setan sibuk dengan masa lalu Anda. Tapi Tuhan mau melihat masa depan kita. Ya beri tepuk tangan dulu yang hebat buat Tuhan kita yang hebat luar biasa ini. Siapakah baca bersama 1, 2, 3? Siapakah yang akan memisahkan kita? Ada enggak? Bilang tidak ada.
penindasan, kesesakan, atau penyayangan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau tidak ada yang bisa melepaskan kita dari kasih Tuhan. Gua singa sekalipun Daniel masih bisa ketemu Tuhan. Paulus dan Silas dalam penjara masih bisa ketemu Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian masih bisa ketemu Tuhan. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memenjarakan engkau dan memisahkan engkau dari kasih Tuhan. Haleluya. Makanya jangan karena kemiskinan tinggalkan Tuhan. Jangan karena aniaya tinggalkan Tuhan. Jangan karena masalah tinggalkan Tuhan. Penindasan, penganiayaan, pedang, bahaya sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ayat berikutnya keras, 1, 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Tuhan, yang mana menjadi pembela kita. Tuhan akan bela kita, bro. Jangan takut, Dia akan bela kita. Makanya orang beriman itu tidak ada jalan buntu. Betul Bapak Ibu? Jalan ini tutup, Tuhan buka jalan lain. Tuhan jalan ini tutup, Tuhan buka jalan lain. Karena apa? He is the way. Dia jalan itu. Dia akan buka jalan yang lain. Sehingga sekalipun resesi kita tetap resepsi. Sekalipun mungkin masalah besar, tapi tetap kita bilang, Tuhan goncang ganjing, aku tetap ajojing. Karena aku tahu ada Tuhan yang menyertai. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita. Lihat nih, penyertaan Tuhan itu pakai tujuan. Tuhan gak kerja pakai tujuan yang gak jelas. Tuhan ada tujuannya. Inilah tanda bagimu. Apa itu? Kamu akan beribadah kepada Tuhan di gunung ini. Sedang bicara apa Pak? Sedang bicara penyertaan Tuhan itu directionnya jelas. Mau kemana? Entah kemana. I don't know. Enggak. Tuhan kasih tujuan. Makanya kalau kerja anak Tuhan itu ada tujuannya. Ada goalnya. Dan ketika ada goalnya, hidup ini jadi bergairah. Sehingga tidak wasting time. Amin. Amin. Wow, keren. Baca bersama 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Keren kan? Pencuri datang itu hanya membunuh, ngambil sukacitamu, curi sukacitamu, curi damai sejahtera. Tapi Tuhan datang beri kita hidup, hidup yang berkelimpahan. Oh, haleluya. Luar biasa Tuhan itu. Poin saya yang kedua, janji perbuatan. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat, keras. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan. Bayangkan Bapak Ibu, keras kepalanya Firaun. Tulah sampai 10. Mulai dari air jadi darah, katak, nyamuk, lalat, pikat, tanak, ternak Mesir mati, sampai anak sulung mati. Belum kapok-kapok sampai dikejar lagi sampai tepi laut. Tapi dengar, janji penyertaan, Tuhan langsung turun tangan. Kalau Tuhan udah ngomong, pasti akan dikerjakannya. Dan dia turun tangan langsung. Keren. Makanya sehebat apapun manusia Firaun, yang jelas tidak ada satupun yang berani berdiri di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bertindak, rata. Amin. Amin. Jangan sampai Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, repot kita punya urusan. Haleluya. Amin. Kalau dia sudah turun tangan, repot kita punya urusan. Jadi kalau masih khotbah minggu ini mengajak kita untuk balik pada Tuhan, baliklah. Jangan keraskan hatimu. Jangan nanti kalau Tuhan sudah turun, genteng 5 copot, rumah terangkat, banjir melanda, repot kita punya urusan. Kalau Tuhan masih berfirman hari ini, sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Yang ketiga terakhir penutup, janji pemeliharaan. Baca keras 1, 2, 3. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi. Keren sekali. Tuhan gak cuma bebaskan, tapi Tuhan kasih berkat-berkat buat mereka. Oh, hebat, keren. Kalau Tuhan cara kerjanya, itu memang kita harus pelajari.
Tuhan kerja itu terstruktur. Keren, luar biasa. Oh, bayangkan. Berkat orang percaya. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani, katakan amin. Bukan saja berkat surgawi, tapi berkat di bumi. Bukan saja berkat sekarang, tapi berkat kekal. Dapatkan itu. Udah gak keren lagi lagu. Biar miskin di sini, asal kaya di sorga. Gak keren itu. Sebab kalau kita miskin di sini, kalau kita kaya cuma di sorga, kasihan deh lo. Iya kan? Biar miskin di sini, asal kaya di sorga. Gak keren itu. Dengar baik, ada berkat jasmani, ada kehidupan yang hari ini, ada juga dikatakan berkat di bumi. Kalau Tuhan memelihara, memeliharanya dengan sempurna. Katakan utuh, katakan bulat, katakan sempurna. Sempurna Tuhan akan berkati hidup. Minggu depan kita akan kehadiran teman-teman dari vokal grup Saluto. Mereka akan 8 orang datang ke sini menyanyi, Bapak Ibu. Oh, mantap kali ya. Keren kali ya. Pengkhotbahnya Pendeta Jimmy dari Papua. Mereka dari grup, taulah kalau dari timur sudah menyanyi kan. Ingat Mas Naid. Oh, Mas Naid Group. Oh, keren. Minggu depan mereka akan ada di sini. Bapak Ibu, jangan hilangkan kesempatan itu. Bawa teman. Saudara kita kan udah tahu tadi kesini kan bagaimana kan. Pencetnya yang nomor berapa tadi? 3. Udah tahu dong kesini dong. Udah tahu kan pencetnya tadi berapa? Nomor 3. Tadi sampai ada dua orang pengawal turun ke bawah. Untuk mendampingi seseorang yang mau dijemput. Mungkin itu dari saudara Jokowi ya. 2 orang tadi sampai menunggu di bawah. Satu badannya memang agak kekar. Sampai gini dia. Satu pendekar. Jauh kekar dulu. Tapi naik ke atas tangan hampa. Misi penjemputan gagal. Karena tidak jumpa abang. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu bisa sampai ke sini. Jadi udah tahu dong ke sini nanti bagaimana. Datang lebih awal Bapak Ibu untuk kita setup. Setupnya kira-kira beginilah minggu depan. Karena minggu depan itu ada pengkhotbahnya adalah Pendeta Jimmy dan ada 7 orang lagi untuk menyanyi. Jadi saya sudah pikirkan mereka tinggal di Marebel atau di mana? Kira-kira 30 menit dari rumah saya. Jadi perlu menjemputan katanya. Kalaupun nggak bisa dijemput kita panggil Uber untuk panggil mereka. Habis dari sini mereka akan khotbah di Agape di Pitt Street. Iya. Jadi beruntung kita, bersyukur kesempatan kita akan dengar lagu-lagu dari timur itu. Kalau sudah menyanyi harmoninya itu, luar biasa. Jadi minggu depan mereka datang. Nah, kemudian Ibu Laura masih di sini. Ibu Laura akan datang kembali ke sini. Jadi saya sudah kasih kirim tema khotbahnya dan kembali tema khotbahnya. Dan yang satu ini masih kenal kan? Ya, ini dia akan datang dia tanggal 30. Dia akan datang langsung dari pesawat Bapak. Cik, gitu. Jadi Bapak Ibu, karena apa? Karena minggu depan kami ada liburan. Tanggal perjalanan pelayanan 11 sampai 25 Juli. Ku sebut ini Mission Impossible. Karena apa? Sydney, Kuala Lumpur, Medan, Jakarta, Kuala Lumpur, Sydney. Jadi dari Sydney terus ke Malaysia, terus lagi ke Jakarta, baru balik lagi ke Sydney tanggal 25. Saya akan khotbah di beberapa tempat. Ini situasi yang sulit, saya tahu. Saya akan khotbah di gereja ini, di gereja ini, di gereja ini, gereja ini, gereja ini, dan gereja ini. Banyak sekali Pak Pendeta. Kadang-kadang ketemu anak rohani yang begitulah. Pak, saya pun mau lihat mereka. Apalagi anak kami yang kedua itu kan lahir di Malaysia. Jadi mereka mau ingin, mana si Sasa? Gitu. Dia nggak tahu di sini udah berubah namanya Boruku. Mana dia? Nah, jadi mau ketemu mereka, anak-anak rohani. Beberapa gereja yang pernah saya dirikan, ini saya dirikan, ini saya dirikan, ini partner, dan ini gereja Presbyterian yang saya akan khotbah di sana.
Saya nggak tahu gayanya masih bisa seperti ini nggak. Sebab kalau Bixi gayanya seperti ini bisa diusir. Karena kalau Presbyterian dia harus begini. Oh, tangan pun nggak boleh terlalu tinggi. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara, ada amin atau tidak? Kalau ada bilang ada. Gak boleh teriak di sana, Pak. Kalau teriak langsung dibilang, Pak pulang aja Pak, kita bukan Pentakosta. Dan apanya, podiumnya tinggi di atas. Gerejanya Gemim Manado, pendetanya tinggi di atas. Jadi saya naik di atas. Jadi kayak saya Tuhan melihat umat seperti Musa melihat bangsa Israel. Jadi saya akan khotbah di sana. Pak Pendeta sudah ditunggu. Berangkat dari kampung, terus ke Jakarta, dari Jakarta, terus ambil naik taksi atau naik Grab, langsung menuju Depok. Karena ada di Jalan Juanda. Cukup jauh katanya itu perjalanan. Sudah pakai jas, kemudian berangkat dan khotbah di sana. Habis itu pulang tanggal 25. 26 sampai di sini dan kita ketemu tanggal 30. Ada apa Pak kok bisa pergi ke sana? Anak-anak ini kan orang Batak kan. Jadi harus dibuat acaranya. Acara apa Pak? Karena saya orang Batak, anak-anak harus tahu kampung-kampungnya, leluhurnya. Jadi saya harus bawa misi anak-anak ini ke kampung saya. Dan orang Batak itu punya peraturan. Oh, jelimetnya minta ampun. Sakit kepala saya dalam 2 minggu ini. Aku telepon ini, dia bilang, kau tidak boleh begitu. Kau tidak hormati aku bapakmu. Aku telepon lagi nih, kamu tidak boleh begitu. Adat harus dikerjakan. Saya terdiamlah sejenak. Tapi saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan kasih firman sangat hebat, dia bilang. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya jadi kuat. Bahwa ini bukan pesta adat, tapi ini pesta kasih. Kalau pesta kasih, bukan manusia yang harus dihormati, tapi yang dihormati pemberi kasih itu. Namanya Tuhan. Menyenangkan hati manusia, jangan pernah harap bisa menyenangkan semua orang. Masih ingat ya Pak William ya? If you want to make everyone happy, don't be a leader. Just sell es krim, jual es krim, baru kamu bisa menyenangkan orang. Kalau kau jadi pemimpin, gak bisa kau menyenangkan semua orang. Tapi kalau mau menyenangkan orang, jual es krim, baru orang semua senyum sama kamu. Saya pikir-pikir betul juga. Di hidup ini gak kita bisa menyenangkan semua orang. Betul Bapak Ibu? Jadi saya sebut pesta ini bukan pesta adat, pesta kasih. Kasih makan banyak orang. Istri saya sudah dikasih marga Tobing. Ya, karena memang suaranya bagus, Joy Tobing. Ya, tolong ngomong Tobing itu agak bagus ya, Tobing, bukan tebing. Marga apa itu? Tebing, salah. Tobing. Ya, apalagi banyak orang bilang, apa marganya? Genteng, ginting, bukan genteng, ginting. Mana sih genteng itu? Ginting. Jadi ini marganya Tobing. Dan kemudian saya akan datang kepada Tobing, say thank you kepada marga yang dikasih. Lalu anak-anak saya bawa, karena sudah lama di rantau, hampir 20 tahun lebih saya di rantau, jarang bawa anak ke kampung. Saya akan bawa mereka untuk kenalkan, disinilah dulu bapakmu, merantau dari sinilah, dan di sini besar, di sini sekolah. Jadi jemaat Bapak Ibu, izinkan kami berangkat, saya mohon doanya, karena bicara dengan orang Batak ini, semua pengacara. Suaranya besar-besar. Saya bilang, bisa turunkan volumenya? Masa nadanya tinggi terus? Do. Turunkan mak. Akhirnya, oh iya, maaf, lupa ngomong sama pendeta. Semua pengacara tukang ngomong. Saya bilang tidak. Saya akan berdiri, saya akan bilang, saya datang dengan misi kasih. Missionnya impossible, tapi saya tahu ada Tuhan yang menyertai. Itu yang paling penting. Dan hadir juga hamba Tuhan bersama dengan itu adalah Pak Victor Huta Barat. Do you know him? Dia akan datang. Juga ada datang sini. Ada satu hamba Tuhan juga, teman waktu sekolah pendeta. Dan 2 orang ini akan memeriahkan acara itu.
Dan Pak Victor sudah saya booking hotel buatnya. Dan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, kapan kami bisa pergi ke Australia? Mulut saya terbuka besar. Untung tidak ada yang lempar bakpao, bisa masuk. Kira-kira kita siap gak jadi tuan rumah kalau ada hamba Tuhan mau datang ke sini? Waduh, kayaknya cuma 5 orang yang siap. Siap gak ya? Siap. Wah, jadi Pak Victor Huta Barat dibilang, Pak Pendeta, saya mau datang ke Australia. Saya tahu beliau ini penyanyi senior, lagu-lagunya sangat banyak. Dia bilang, kapan Pak bisa datang? Saya bilang, bukan keputusan di saya. Tapi kalau sudah jemaat bilang, siap Pak, siap Komandan, saya akan lebih siap lagi. Kira-kira kita siap kan? Siap. Mantap. Pak Iwan pun mungkin mau datang ke acara ini. Iwan dengan istri ke Medan. Iya, jadi mau datang katanya ke acara ini. Termasuk pendeta dari Sepangan mau datang dan beberapa nama-nama hamba Tuhan. Saya bilang ini acara kasih, bukan mau mendewakan manusia. Yang layak disembah hanya Tuhan. Manusia pada dasarnya adalah tetap ciptaan. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon dukungan doa. Hari Selasa kami akan berangkat. Setup gereja sudah seperti ini. Jadi nanti kita atur hal yang terbaiknya bagaimana. Oke? Baik, tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, datang awal. Jangan Pak Gret gak ada Bapak Ibu lambat-lambat lagi. Jangan sampai 2 pengawal ini saya suruh turun. 2 pengawal ini bahaya ini kalau saya sudah turunkan ini. Ini 1 pendekar. Jangan saya turunkan. Tambah putih kamu saya. Dekat Pak Jimmy ya. Tambah putih loh. Amin. Luar biasa. Dekat-dekat dengan itu Pak Jimmy ya. Luar biasa. Jadi 2 ini pengawal ada di kanan dan di kiri. Di ujung-ujung mereka sudah atur ini. Atur ini. Satu di sana, satu di sana. Kalau terjadi sesuatu, mereka gerak siap cepat. Iya, cepat kemana nggak tahu, ke dapur kali ini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tahu panjang waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit.